Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian. Halo juga untuk ayah bunda yang mungkin saat ini sedang menonton video hari ini. Selamat datang kembali di kelas pembiasan literasi bersama saya Pak Irwin di SD Islam Al Syukra Universal. Nah, gimana PTS-nya kemarin? Semoga lancar-lancar aja ya, dan semoga nantinya nilainya akan bagus dan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Amin ya Rabbal Alamin pastinya ya. Nah, udah berapa lama kita nggak ketemu ya? Udah ada sekitar 2 minggu mungkin ya. Ada sekitar 2 minggu kita tidak bertemu, dan akhirnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali di kelas pembiasan literasi lagi. Nah, pada pagi hari ini Bapak punya bacaan menarik lagi nih buat kalian untuk menambah pengetahuan kalian juga pastinya ya. Ini akan Bapak bacakan sebuah buku yang berjudul 7 Fakta Menarik dari Hewan Mamalia. Nah, kalian sebelumnya ada yang tahu nggak hewan mamalia itu seperti apa sih? Atau kalian tahu nggak sih pengertian dari mamalia itu apa? Ada yang tahu? Oke, jika ada yang tahu, bagus. Tapi jika ada yang belum tahu, nggak apa-apa. Kita akan belajar sama-sama nanti ya. Jadi nanti akan Bapak jelaskan di sini apa aja sih fakta-fakta menarik dari hewan mamalia ini. Seperti misalnya bagaimana ciri-ciri dari hewan mamalia. Kemudian contoh-contoh hewan yang termasuk ke dalam golongan mamalia itu ada apa aja, ada hewan apa aja. Nanti kalian akan tahu dan kita akan bahas sama-sama ya di video kali ini. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama baca bismillah dulu supaya pembelajaran kita pagi ini lebih diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, good semuanya, terima kasih. Dan langsung aja kalau gitu ya, kita akan bahas nih. Kita akan kupas tuntas terkait 7 fakta menarik dari hewan mamalia. Nah, untuk hari ini kalian tidak akan mendapatkan tugas yang berat dari Bapak ya. Karena kan kemarin kalian pasti udah pusing nih menyelesaikan PTS gitu ya. Tapi kalau hari ini kalian cukup menyaksikan video ini aja. Lalu nanti seperti biasa nanti kalian komen di YouTube-nya Pak Irwin dengan mengetik nama kalian, kemudian spasi kelas kalian, dan juga kalian komentar apapun yang terkait dari video ini, kayak gitu ya. Jadi kalian gak perlu jawab soal atau apapun ya. Kalian cukup ketik nama, kemudian kelas, lalu kalian komentarin isi dari video ini. Nah, Bapak berharap semoga video ini bermanfaat buat kalian dan juga sekali lagi untuk menambah pengetahuan kalian ya. Karena Bapak yakin dengan kita melakukan pembiasan literasi, nantinya kita akan jauh lebih pintar dan bisa melek akan suatu hal ya. Oke, jadi langsung aja kalau gitu kita baca buku ini sama-sama, and let's check it out. Tujuh fakta tersembunyi hewan mamalia. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat kucing yang sedang menyusui anaknya? Nah, ini kita bisa lihat ya, ini ada gambar seekor kucing sedang menyusui ketiga anaknya. Nah, kucing itu merupakan salah satu contoh hewan mamalia nih. Kemudian kalian mau tahu nggak apa sih arti dari hewan mamalia itu? Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu sehingga bisa menyusui anaknya, seperti kucing ini. Lalu, bagaimana kita bisa tahu mana yang hewan mamalia dan mana yang bukan mamalia? Mari kita lihat contoh-contoh atau ciri-cirinya ya. Yang pertama, ciri-ciri hewan mamalia yaitu memiliki kelenjar susu. Dan ia juga bisa menyusui anaknya. Contohnya tadi ada kucing atau bisa juga anjing yang sedang menyusui anaknya. Kemudian yang kedua, calon bayi atau embrio berada di dalam tubuh atau rahim. Artinya, semua hewan mamalia mengalami siklus hamil atau mengandung anaknya. Masa hamil tiap hewan ini ternyata berbeda-beda loh. Contohnya misalnya kucing yang sering kita jumpai pada saat dia sedang hamil. Nah, masa mengandung untuk kucing adalah sekitar 2-3 bulan. Yang ketiga, semua hewan mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan.
Nah, contohnya adalah lumba-lumba. Ia biasanya melahirkan di dekat permukaan air. Begitu pula dengan anjing dan kucing ya. Mereka juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, pertanyaannya nih, kalian pernah nggak ngelihat kucing atau anjing saat sedang melahirkan? Kalau pernah, gimana pengalaman kalian? Boleh tulis di kolom YouTube-nya Pak Irwin ya. Oke, yang keempat, bernafas menggunakan paru-paru. Semua hewan mamalia memiliki paru-paru untuk bernafas. Mereka tidak bernafas dengan insang ataupun trakea. Ada yang tahu nggak insang itu biasanya alat pernafasan untuk hewan apa? Ada yang tahu? Ya, insang merupakan alat pernafasan untuk ikan. Ciri-ciri yang kelima, memiliki rambut yang menutupi seluruh tubuh. Kecuali hewan air ya, seperti paus atau lumba-lumba. Contoh misalnya anjing, kucing, kuda, sapi, serigala, harimau, dan kera yang memiliki rambut di seluruh tubuhnya. Kita bisa lihat ya, ini ada kera atau orangutan bisa disebut juga, atau harimau, atau kuda. Itu mereka punya bulu dan mereka adalah hewan mamalia. Ciri-ciri yang keenam adalah memiliki tulang belakang. Contohnya adalah kuda nih, yang memiliki tulang belakang yang kokoh. Oke, kemudian yang ketujuh, hewan mamalia memiliki anggota gerak untuk berjalan, berenang, ataupun memegang sesuatu. Contoh misalnya sapi yang memiliki 4 kaki untuk berjalan, kera memiliki 2 kaki dan 2 tangan yang bisa berfungsi sebagai kaki juga, lumba-lumba yang memiliki ekor dan sirip untuk berenang, serta kelelawar memiliki sayap untuk terbang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh dari hewan mamalia itu ada apa aja sih? Sebenarnya tadi kita udah lihat beberapa ya, sekilas ya, ada apa aja sih contoh-contoh dari hewan mamalia. Nah, sekarang Bapak akan coba lebih perjelas lagi. Bapak akan coba kasih tahu ke kalian apa aja hewan-hewan yang termasuk ke dalam hewan mamalia. Nah, yang pertama kita akan bahas, ini ada hewan apa ini namanya? Yang Bapak tandain? Yap, ini adalah harimau. Yang di bawah ini ada hewan apa ini? Yang warnanya hitam putih? Yap, benar sekali, dia adalah hewan zebra. Kemudian yang ini yang Bapak tandai merupakan orang utan. Benar banget ya. Kuda, sapi, dan kera tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Harimau dan gajah itu ada di Afrika dan juga Asia, termasuk juga di Indonesia. Sedangkan zebra ini dapat kita jumpai di Afrika. Kemudian ada anjing dan kucing. Nah, anjing dan kucing ini merupakan hewan peliharaan yang juga termasuk ke dalam hewan mamalia pastinya ya. Sebagian besar manusia dari seluruh penjuru dunia ini paling suka memelihara anjing atau kucing. Bener nggak? Kalau kamu di rumah pelihara apa? Anjing atau kucing? Coba kamu komen di bawah ya. Nah, hewan mamalia selanjutnya adalah beruang. Beruang banyak ditemukan di daerah-daerah di benua Amerika dan juga Eropa. Beruang coklat ini tinggal di Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan juga Asia. Tapi ada juga beberapa jenis beruang madu yang mendiami benua Asia. Di Indonesia, beruang madu hidup di hutan-hutan daerah Sumatera dan juga Kalimantan. Sementara beruang kutub, ini beruang kutub ya, terdapat di wilayah kutub utara atau Arktik. Jadi dia tinggalnya di kutub utara ya, yang basicnya adalah cuaca yang dingin dan bersalju. Seperti itu. Kemudian hewan berikutnya adalah lumba-lumba dan paus. Nah, ini unik ya. Mereka adalah ikan, tapi mereka termasuk mamalia. Kenapa? Karena lumba-lumba dan paus merupakan hewan yang menyusui, yang hidup di lautan luas atau samudera. Lumba-lumba yang sering berlompatan keluar bisa kita jumpai di beberapa tempat seperti Pantai Lovina Bali,
dan teluk kiluan Lampung. Sedangkan ikan paus adalah hewan besar pemakan daging yang hidupnya jauh di lautan. Hewan berikutnya adalah kelelawar. Nah, kelelawar adalah hewan mamalia yang memiliki sayap dan juga bisa terbang. Kelelawar hidup di tempat-tempat yang gelap dan lembab seperti gua, batu-batuan, pohon-pohonan, di alam terbuka pastinya. Kelelawar tersebar luas di seluruh negara kecuali daerah dingin seperti kutub utara dan juga kutub selatan. Kemudian ada kanguru dan juga koala. Nah, kanguru dan koala adalah hewan mamalia khas dari negara Australia yang hidup di benua Australia. Kanguru adalah mamalia yang memiliki kantung di perut yang berfungsi untuk membawa anak-anaknya. Nah, ini adalah kanguru. Ini kalian bisa lihat ada kantung kecil di sini. Ini ada anaknya ya di situ ya, untuk menyimpan anak-anaknya dan membawa anak-anaknya jika si induk ini ingin mencari makan atau berpindah tempat dan lain-lain. Sedangkan koala ini hidup memanjat di atas pohon-pohonan dan juga ia memakan daun eukaliptus biasanya. Ini koala ya. Oke. Terakhir adalah serigala. Nah, daerah penyebaran serigala ini ada di seluruh dunia, mulai dari daerah yang tropis seperti Afrika hingga subtropis seperti kutub. Serigala hidup di alam bebas seperti hutan, gurun, pegunungan, tundra, padang rumput, bahkan perkotaan. Nah, jadi itu dia ya. Kita sudah mengetahui nih banyak hal nih tentang hewan mamalia. Kita bisa ambil sedikit kesimpulan ya. Apa itu hewan mamalia tadi? Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu sehingga ia bisa menyusui anaknya, oke? Kemudian, selain itu hewan mamalia memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, hewan mamalia memiliki proses hamil dan juga melahirkan anaknya. Kemudian biasanya bernafas menggunakan paru-paru, memiliki rambut yang menutupi seluruh tubuh kecuali mamalia yang hewan mamalia yang hidup di air ya. Kemudian memiliki tulang belakang, memiliki anggota gerak untuk berjalan, berenang ataupun memegang sesuatu. Nah, untuk contoh-contohnya tadi juga udah kita sebutkan, yaitu ada anjing, kucing, kuda, sapi, gajah, harimau, kera, zebra, beruang, lumba-lumba, ikan paus, kelelawar, koala, kanguru, dan juga serigala. Oke, jadi itu dia ya. Sangat menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini. Bapak berharap semoga kalian bisa mendapatkan hal baru dari video ini ya, terkait 7 fakta menarik dari hewan mamalia. Nah, sekarang silakan kalian komen di YouTube Pak Irwin dengan cara mengetik nama kalian, spasi kelas, spasi isi komentar kalian terkait video ini. Isi komentarnya bebas ya, mau kalian menambahkan hewan mamalia lain selain yang udah Bapak sebutin silahkan. Atau kalian mau komen misalnya apapun deh, silahkan ya. Tapi yang berkaitan dengan materi ini, yaitu 7 fakta tersembunyi dari hewan mamalia ya. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menonton. Dan terima kasih juga untuk ayah bunda yang sudah menemani putra-putrinya dalam menonton video ini. Semoga bermanfaat sekali lagi. Dan semoga kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru ya, atau pengetahuan yang baru dari video yang Bapak berikan berikut ini. Oke, jadi itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.